studio untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah akuntansi perbankan yang bertemakan BMPK atau batas maksimum pemberian kredit. Selamat menyaksikan! Cakupan dan dasar perhitungan batas maksimum pemberian kredit atau BMPK. Pos-pos yang diperhitungkan dalam menentukan batas maksimum pemberian kredit atau BMPK adalah A. Kredit yang diberikan. Pelanggaran BMPK dihitung berdasarkan bagi debit. Pengertian bagi debit termasuk bunga akrual pada pos rupa-rupa aktiva dan tunggakan bunga pada rekening administratif. B. Surat berharga. Yang dimaksud dengan surat berharga atau NPA adalah pemberian surat berharga yang disertai dengan pernyataan kesediaan bank untuk membeli surat berharga tersebut dalam jumlah, jangka waktu, dan tingkat diskonto tertentu. C. Penempatan pada bank lain. Perhitungan pelanggaran BMPK penempatan antara bank atau pada bank lain didasarkan pada nominal kecuali sertifikat. Penyertaan dalam hal ini hanya pada lembaga keuangan dan tidak melalui pasar modal. Penyertaan bank pada non-lembaga keuangan hanya diperkenankan dalam rangka penyertaan modal sementara untuk mengatasi kegagalan kredit. Transaksi rekening administrasi. Pos ini terdiri dari garansi yang diberikan dan resiko kredit dan transaksi derivatif. Garansi yang diberikan berupa warkat penerbitan jaminan, akseptasi atau endorsement, irrevocable LC atau SKBDN, akseptasi wesel impor. Dalam memperhitungkan BMPK suatu bank harus dicermati beberapa pos yang tidak perlu diperhitungkan, yaitu A. Penanaman dana pada sertifikat Bank Indonesia SBI dan surat utang pemerintah Indonesia. B. Penanaman modal yang diterbitkan atau dijamin oleh pemerintah Indonesia atau dijamin oleh Bank Indonesia. C. Penyertaan modal sementara pada perusahaan debitur untuk mengatasi kegagalan kredit. Yang D. Penempatan dana antar bank yang dijamin pemerintah selama masih berlaku sepanjang bank tempat penempatan memenuhi syarat penjaminan. Penjaminan pemerintah diberikan pada kewajiban bank, bukan aset bank. Kewajiban tersebut bagi setiap bank berbeda hukum di Indonesia. Selanjutnya, E. Pengambil alihan negosiasi wesel ekspor berjangka yang diterbitkan atas dasar LC berjangka Yusen LC yang masih berlaku dan diakses oleh prime banks di luar negeri. Selanjutnya, F. Penyediaan dana yang dijamin oleh cash collateral, dalam hal ini dijamin oleh SLBC yang dianggap cash collateral, ya dengan syarat yang pertama, bank telah melaporkan mengenai aset produktif yang dijamin SLBC dan realisasi pencairan SLBC. Yang kedua, SLBC harus diterbitkan atau dijamin oleh prime banks yang memiliki peringkat minimal A dari lembaga pemerintah internasional, misal Moody's and SSPS. Yang ketiga, jangka waktunya harus mengcover jangka waktu aset produktif plus 90 hari. Yang keempat, SLBC harus dicairkan selambat-lambatnya 90 hari setelah debitur tidak memenuhi kewajibannya kepada bank atau saat kredit bermasalah. Selanjutnya, bila SLBC tidak bisa dicairkan, maka penyediaan dana ini menjadi diperhitungkan dalam BMPK. Yang terakhir, khusus tagihan kepada prime banks yang berperingkat A dikecualikan dalam perhitungan BMPK sebab dianggap tidak beresiko. Hal ini disamakan dengan tagihan yang dijamin SLBC yang dikeluarkan oleh prime banks. Penentuan batas maksimum pemberian kredit. BMPK merupakan penerapan dari konsep diversifikasi investasi untuk menurunkan risiko. Bank Indonesia mengatur pemberian kredit kepada nasabah harus dibedakan antara pihak terkait dengan bank dan pihak lain yang tak terkait, yaitu pertama, pihak terkait terdiri dari 1. Pemegang saham bank seseorang sebesar 10% atau lebih. Yang kedua, pemegang saham bank berbentuk perusahaan badan sebesar 10% atau lebih. Yang ketiga, anggota dewan komisaris. Keempat, anggota direksi. Dan kelima, keluarga sampai derajat kedua dalam garis lurus maupun ke samping dari pihak A, C, dan D. Yang dimaksud keluarga adalah termasuk mertua, menantu, dan ipar, sehingga meliputi orang tua kandung tiri angkat, saudara kandung tiri angkat, suami istri, anak kandung tiri angkat, cucu kandung tiri angkat, dan lain-lain. Selanjutnya F. Perorangan sebagai pemegang saham perusahaan sebagaimana dimaksud dalam poin B yang memiliki saham lebih dari 25% dan atau mempengaruhi mengendalikan operasional, pengawasan atau pengambil keputusan perusahaan tersebut. G. Pejabat bank
yaitu pejabat yang memiliki fungsi eksekutif punya pengaruh terhadap operasional bank dan atau bertanggung jawab langsung kepada direksi. H. Perusahaan yang dimiliki oleh pihak-pihak A sampai dengan G sebesar 10%. I. Perusahaan yang secara operasional, pengawasan, dan dalam pengambilan keputusan dipengaruhi oleh pihak-pihak A sampai dengan G. Hal ini dapat diketahui jika timbul permasalahan. Otoritas moneter harus jeli untuk menemukan pembuktian bukti-bukti tertulis dalam pemeriksaan. J. Anak perusahaan bank dengan kepemilikan bank lebih dari 25% modal perusahaan dan atau apabila bank mempengaruhi perusahaan tersebut. Selanjutnya, penentuan BMPK atas pihak terkait. Untuk peminjam individual atau kelompok peminjam ditetapkan maksimum sebesar 10% dari modal. Untuk keseluruhan pihak terkait ditetapkan maksimum sebesar 10% dari modal. Selanjutnya, pihak tidak terkait merupakan peminjam atau kelompok peminjam di luar pihak terkait. Pengaturan BMPK untuk pihak tidak terkait ditetapkan untuk peminjam atau kelompok peminjam ditetapkan sebagai berikut. Yang pertama, 30% dari modal sejak 31 Desember 2001. Yang kedua, 25% dari modal selama tahun 2002. Yang ketiga, 20% dari modal sejak Januari 2003. Peminjam individual merupakan nasabah perorangan atau perusahaan atau badan yang memperoleh satu atau lebih penyediaan dana. Kelompok peminjam merupakan sejumlah peminjam yang satu sama lain mempunyai keterkaitan dalam hal yang pertama kepemilikan, kedua kepengurusan, dan yang ketiga hubungan keuangan. Selanjutnya, pelampauan BMPK. Rumus pelampauan BMPK didefinisikan sebagai berikut. Penyediaan dana pada tanggal laporan BMPK dibagi modal pada tanggal laporan BMPK dikali 100% dikurangi BMPK. Bank dianggap melampaui BMPK apabila bank melakukan penyediaan dana melebihi presentase maksimum karena perubahan-perubahan yang terjadi setelah penyediaan dana realisasi. Pelampauan BMPK yang terjadi akibat gejolak nilai kurs dan atau penurunan modal bank atas penyediaan dana yang telah diberikan tidak dikategorikan sebagai pelanggaran BMPK. Rumus BMPK yaitu penyediaan dana pada saat pemberiannya dibagi modal pada saat pemberian penyediaan dana dikali 100% dikurangi BMPK. F. Pelaporan akuntansi pelanggaran BMPK. Pelaporan mengenai posisi BMPK harus dilakukan bank komersial kepada bank sentral, pihak terikat, pihak tak terikat. Laporan tersebut menyangkut pelaporan BMPK maupun pelaporan pelanggaran BMPK. Secara rinci adalah A. Laporan pelanggaran BMPK kepada pihak terkait. B. Laporan pelanggaran BMPK kepada pihak tidak terkait. C. Pelaporan pengampuhan BMPK kepada pihak tidak terkait. D. Laporan penyediaan dana dan pengampuhan BMPK pada pihak tidak terkait.